Halo guys, jadi bertemu lagi di Avi dan Time. Kali ini kita bukan mereview, kita bukan nge-game, melainkan kita sekarang jadi aku tadi main-main di OLX, kita nemu salah satu barang ya. Ini salah satu device handphone yaitu Apple iPhone X dengan 64 GB. Jadi yang di sini itu menurut saya penipuan atau menurut saya itu tidak valid. Kenapa? Karena harga yang terlampau murah kayak gitu. Jadi tanpa langsung banyak cincong, kita langsung lihat aja di ini di HP ya. Ya. Jadi ini kebetulan tadi yang nemuin itu adik saya. Sebenarnya saya nggak ini ya nggak rekomen ya, karena kalau OLX itu lebih baik prefer kita harus ketemu sama penjualnya. Jadi di sini aku tadi carinya iPhone 10 64 GB di seluruh Indonesia. Ini kan 6.900.000 bla bla bla. Di sini ya. Nah, di sini nih ada yang 4.350.000. Aku tadi adik aku tuh jadi mencetnya yang ini karena dia tergiur dengan harga sekian, kemudian dengan kapasitas sekian. Oke, kita lihat. Jadi di sini deskripsinya itu 64 GB, garansi iBox, mulus, gak ada trouble, ya kan? Oke, kita percaya sampai sini, kita masih percaya. Kemudian saya chat, ini chatnya baru ya. Jadi sebenarnya itu aku ceritain dulu. Dari adik aku itu sebenarnya udah ada chat. Di situ aku udah tanya masalah email dan semacamnya gitu kan. Jadi di sini aku langsung coba pakai akunku, dan orangnya pasti nggak ngerti lah kalau mama aku sebenarnya ada tadi yang ngechat juga di adik aku gitu. Oh ya, ngomong-ngomong ini fresh banget. Ini dicantumin atau di publish itu tanggal 8 Mei, ya kan? Kita lihat tadi di ini ya. Mampang Perapatan Jakarta Selatan 8 Mei. Oke, kita catat itu. Jadi ini fresh banget barusan. Kemudian juga sekarang jam setengah 6. Jadi aku jam 5-an baru nemu lah intinya kayak gitu ya. Kemudian di sini itu ntar aku gedein dulu ya. Jadi di sini itu aku mau tanya, sebenarnya aku mau ngechatnya via OLX aja karena males gitu loh kalau via WA. Cuma ya udahlah, karena aku tahu alur ceritanya dia, jadi ya sudah. Duh, kok gak dibales ya? Jadi di sini aku ngechat awal kali kan. Selamat pagi, ini saya dari tadi di OLX. Jadi di sini itu dia langsung nanyain lokasi. Aku takutnya karena tadi di chat yang di HP pakai akunnya adikku itu tuh juga langsung ditanyain lokasi di mana. Dia jawab ya lokasinya tuh ada di mana? Di Jawa Tengah. Tapi aku coba di sini mau ngeprank juga. Aku jawab pakai lokasi Jawa Tengah kayak gitu. Nah, aku mau tanya, maksudnya aku mau ngetes di sini. Dia lokasi Jateng, apa emang betul? Kalau mau aku lokasi Jateng kan harusnya kita bisa COD, lebih aman kan? Gitu. Kok gak dibalas ya? Sabar ya. Jadi kronologinya, chatku yang tadi, yang pakai akunku, itu belum dibalas ya kan? Belum dibalas sampai sekarang. Aku nggak tahu kenapa. Mungkin karena aku jawabnya Jawa Tengah, jadinya dia kayak takut gitu. Cuma ya sudah, nggak apa-apa. Kemudian di sini aku mau beritahu yang masalah chatku yang pakai akunnya adikku tadi pagi.
maksudnya lebih pagi daripada yang punyanya pakai akunku. Ya kita langsung lihat aja. Ya, jadi sini adik aku itu tergiur sama dua barang ya kan. Kita lihat saja, jadi langsung saja. Nah ini pertama adikku yang nanya, bang itu minusnya apa ya? Dia bilang no minus karena memang sesuai sesuai deskripsi. Kemudian dia juga langsung menyarankan di sini pakai WA. Jadi persis banget kata-katanya atau alur ceritanya, dia itu memakai no minus kemudian langsung bla 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 di WA seperti itu. Kak, itu untuk emailnya kodenya apa ya? Jadi yang ditanyakan sini, ini udah aku yang ngechat, udah aku. Kode yang dimaksud itu dia dari mana? Kayak semacam LLA adalah Illinois yang dari Amerika, ZPA dari Singapura. Jadi hal itu tuh memang kayak kita tuh harus hanya tahu, cuma memang itu menurutku sangat penting tahu distributor maupun tahu dari garansi resmi Indonesia kayak gitu. Karena kan kalau Indonesia memang cuma ZPA kan kayak gitu, jarang yang Illinois. Terus ini aku juga tanya, ini garansi Indo atau distributor, dan mau tanya reason kalau mama dijualnya karena apa. Sebenarnya nggak penting ya pertanyaan yang aku ajukan, salah satunya kayak masalah terutama dia dijual karena apa. Cuma menurutku karena ini kan OLX, karena ini kan masalahnya dunia yang memang semua orang bisa menggunakan gitu loh. Nah, jadi aku harus tanya sekedar buat formalitas seperti itu. Dia bilang sane, tapi aku sih nggak ngerti sane itu apa. Tapi yang jelas aku menanyakan 3 pertanyaan berarti kan, ada yang masalah email, ada yang masalah garansi maupun masalah dijual karena apa. Tapi tiba-tiba dia jawab lokasi di mana. Di sini aku sebenarnya udah mulai curiga dalam arti yang memang kenapa dia nanyain lokasi gitu. Padahal aku di sini belum membeli, belum ada ijab kabul bahwasanya mau membeli gitu loh. Cuma ya sudah, nggak apa-apa. Ya di sini aku nanyakan karena malu bertanya susah di jalan. Jadi aku tanyakan maksudnya sini apa ya kak? Saya lokasi di SBY, saya di Jateng. Nah ini kenapa tadi aku jawab yang di Jateng, karena memang dia jawabnya di Jateng seperti itu. Soalnya pos seluruh Indonesia. Oh, jadi dia itu ngepostnya di seluruh Indonesia. Jadi memang agak berat ya kalau mau dia ngejelasin satu-satu. Cuma memang kan kita sebagai buyer wajib istilahnya raja. Ya wajar kan kita diberitahu. Kalau emang nggak mungkin di deskripsinya kurang, makanya kita wajib bertanya-tanya seperti itu. Ya aku di sini menegaskan lagi kata-kataku bahwasannya pertanyaan saya yang di atas belum dijawab seperti itu. Tapi dia bilang ada WA nggak, biar lebih jelas. Nah ini kebetulan WA-nya sudah kehapus. Tapi aku nggak apa-apa, ceritakan alurnya aja. Jadi nanti aku aku tuliskan di mana, di Word aja ya, di Word kayak gitu. Jadi ceritanya tuh intinya aku nanya di situ barangnya masih ada gitu. Jadi chatnya adikku itu ternyata udah dihapus. Kebetulan dihapus sudah sama adikku. Jadi di sini aku tanya kalau mama selamat pagi, habis itu masalah yang OLX gimana, lokasi di mana. Dia nanya lokasi juga di mana di adikku itu. Kemudian ya aku tanya kenapa alasan dijual, karena memang dia butuh dana. Kemudian masih aman no minus. Kemudian untuk garansi iBox. Aku sih percaya aja ya, karena nggak semua orang itu murah berarti dia jelek gitu HP-nya, bukan. Atau gimana BM, bukan. Tapi memang kita itu ya wajar percaya sama pembeli ya, namanya dia barangkali memang benar-benar butuh uang, kita nggak ngerti. Habis itu dia bilang, kak kalau mama via JNE kalau mau kita beli, maksudnya saya disuruh transfer uang, kemudian dia ngirim via JNE. Saya sih nggak masalah,
Tetapi kita sebagai buyer wajib kita itu memilih kayak apa ya, orang ketiga. Tapi sekarang enak, nggak ada orang ketiga, harus pakai orang ketiga. Di sini kita sudah disediakan namanya Shopee dan Shopee dan Tokopedia. Kenapa enak? Karena di situ kita bisa apa ya, ngejual lewat situ, dengan kita juga mendapatkan semacam keamanan, dalam arti yang memang garansi lah intinya. Kalau barang lu nggak cocok tuh bisa dikembalikan, uang juga bisa kembali 100% seperti itu. Nah habis itu ternyata dia nggak mau, dengan alasan dia kudet, dia nggak bisa gituan, dia nggak pernah gituan. Menurutku wajar, orang wajar banget kalau mama dia nggak mau belajar akan teknologi, ataupun dia mencari tahu apa yang sekarang lagi tren seperti itu. Cuma ya sudah, nggak apa ya, kalau menurutku nggak ini ya, menurutku nggak worth it aku mengebet atau ya kayak gambling dengan harga 4 juta kita dapat iPhone. Ya bukannya kita nggak percaya sama orangnya, cuma memang kita harus mewaspadai seperti itu. Jadi kesimpulan dari ceritaku ini adalah, dan dari OLX ya, untuk pembelian dari OLX terutama, ataupun situs-situs lain yang memang belum resmi ataupun tidak menerima sampai end user ataupun titik jual belinya itu sampai selesai, itu kita harus benar-benar yang namanya pokoknya jangan sampai ketipu, yang dimana karena sekarang itu marak banget, apalagi lagi zaman corona seperti ini, jadi banyak banget cuy. Tadi aku sempat minta buat foto, Kak, minta foto ya kan. Aku bilang aku minta real time, tapi yang diberi apa? Gambar yang kayak gini, persis banget, dan itu beli kayak baru. Di situ aku mulai nggak percaya. Maaf, mungkin aku nggak bisa ngasih bukti bahwasanya aku diberi foto yang memang menurutku nggak real time. Padahal aku minta real time. Real time itu maksudnya, kalau bagi yang nggak tahu real time apa, jadi real time itu umpama nih, sekarang HP kamu lagi dipakai atau lagi di sebelah kamu, langsung aja kamu foto, itu real time. Tapi kalau mama udah di setting atau gimana, ya mungkin di setting boleh lah ya. Tapi kan kita tahu kalau mama pagi jam 5 itu masih peteng, masih apa ya, masih gelap gitu loh. Kecuali kalau memang dia lampunya gede banget, terang banget gitu, jadi wajar. Cuma menurutku ya buat produknya gak bisa dibilang juga dia pembohong ya. Cuma kalau aku bilang nggak worth it sih untuk dibeli. Jadi si penjual ini juga menjual beberapa HP, dan itu menurutku kagak masuk akal. Di sini ada sepeda motor, ya mungkin oke lah ya, kalau memang harga segini kita bisa mikir masuk akal, karena beberapa spare part yang mungkin dia juga udah usang, anggapannya udah mau ganti kayak gitu ya. Kemudian di sini ada dijual Samsung Note 8 Shine, like new body, mulus full set kayak gini dengan harga sekian. Tapi aku nggak nanya-nanya, di sini aku cuma memberitahu bahwasanya dia jual harganya murah-murah miring. Ini juga Oppo Reno tuh 6GB internalnya RAM-nya 6GB, internalnya 256GB, dan harga sekian. Ya udahlah ya. Pokoknya hati-hati sendiri, jangan sampai kalian mudah untuk tertipu. Oke? Jadilah smart buyer di pasar online. Jadi saranku untuk kalian, mohon dihati-hati sendiri. Mohon apabila ada pembelian lagi, jangan, kalau ada pun kalian minat dengan barang-barang seperti ini, jangan langsung tergiur sama barangnya, tapi kalian cek dulu kebenarannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa, jikalau kalian suka dengan video ini, maka klik tombol subscribe, like, and share ya. Bye-bye.